Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meliputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meliputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama,
Perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada ibadah raya yang pertama di pagi hari ini. Sebelumnya kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini. Shalom! Saya belum lihat tangan-tangan yang siap beribadah. Shalom! Haleluya. Yuk berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Sehingga di pagi hari ini, di minggu ini,
kita boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Mari mengajak kita untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Naikkan saat teduhmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya waktu Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan, maka kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Hari ini menjadi hari di mana kami boleh mengalami Engkau, mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah, kami siap memuji menyembah-Mu, bahkan kami siap sama-sama masuk dalam perjamuan yang kudus ya Tuhan. Persiapkan hati kami berdoa untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami, dalam perjalanan mereka, tibakan dengan selamat ke tempat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa lewat pujian penyembahan, setiap orang yang mendengar, mereka mengalami Engkau ya Tuhan, merasakan Engkau, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berjanji mengembalikan segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Maka setiap kita yang siap beribadah, kita sama-sama berkata, amin. Yuk berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran
sambil kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan, katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Ini pengakuan kami dari tempat ini, GBI Philadelphia Horizon bagi Tuhan. Lebih besar di dalam kami Tuhan. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalam kami selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalam kami selamanya, di dalamku selama-lamanya. Mari berikan sorak-sorai segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini? Amin. Orang yang bersuka cita biasanya kelihatan banget dari senyumnya, saudara. Kayak baru gajian gitu. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum. Atau kasih tos bilang, saya seneng banget ngelihat kamu minggu ini di rumah Tuhan. Seneng banget ya. Seneng banget di rumah Tuhan. Seneng banget di rumah Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka cita, amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah dulu bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita rayakan kasih-Nya. Kita datang ke tempat ini untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang baik. Allah kami yang luar biasa. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Bapak. Yuk sama-sama katakan pujian ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, sama-sama. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat tanganku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku angkat Yesus, Kau di dalamku. Ku
baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, Tuhanku dahsyat berkuasa. Sama-sama katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Haleluya, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, sama-sama katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bersuka. Haleluya, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau. Sekali lagi ya saudara, kita mau katakan pujian ini. Kami angkat suara kami Tuhan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau. Haleluya, ku rasakan kasih-Mu. Saudara, saya mau tanya, siapa di tempat ini mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini? Yang ngalamin kebaikan Tuhan katakan wuh. Belum semua yang ngalamin kebaikan Tuhan katakan wuh. Sekali lagi katakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Suaraku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Katakan, ku melompat, ku rayakan kasih-Mu. Ku bernyanyi suara puji namamu, ku bernyanyi bagi kami bersorak. Sekali lagi saudara, ku rayakan kasih-Mu. Ku bernyanyi, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Haleluya, Yesus kau di dalamku, ku rayakan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Kayaknya nih pagi-pagi harus banyak melompat bagi Tuhan nih saudara, amin. Mau melompat bagi Tuhan? Coba dulu. Yuk sama-sama melompat, 1, 2, 3, lompat. Aha. Nah, bantu ya. Haleluya, yuk, 1, 2, 3. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yuk kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan pujian ini kepada Dia, saudara. Katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah
biasa. Masih mau memuji Tuhan saudara? Masih ada sesi 2 dan sesi 3. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah lagi bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita yang pertama. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kepada yang bertugas akan membawa kita dalam doa dan persembahan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bersyukur dan menyembah Engkau ya Bapa. Ya Bapa, sebelum sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau memberi ya Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang kami beri ini tidak sia-sia untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan, kami mohon agar kami selalu mempunyai hati memberi Tuhan. Dan inilah pemberian kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, saudara, Tuhan berkati. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Mari bersama-sama katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini bagi Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan yang membelah laut, yang teduhkan. Kami mengundang yang terkasih Bapak Pendeta Samuel Harnadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan. Dalam kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau
angkat tangan kita sembah Tuhan. Yandara bukara dana bukara dana bukara dana. Yesus baik, Tuhan baik, syukur bagimu, haleluya. Yesus, haleluya. Curahkan rohmu di tengah-tengah kami Tuhan. Ibadah ini kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan pagi hari ini. Kami semua membutuhkan kebaikan-Mu Tuhan, kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan ketika kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu melewat pemberitaan firman-Mu. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kuduskan hamba-Mu terlebih Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, pengurapan-Mu turun atas setiap pribadi anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan Engkau hadir tengah-tengah umat-Mu. Kami pegang janji firman-Mu di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Yesus. Maka di situ Engkau hadir. Kami lebih daripada 2 atau 3 orang di tempat ini Tuhan. Biar kehadiran-Mu Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan, memberkati setiap pribadi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang miskin Tuhan perkaya kami, yang tidak ada jalan Kau bukakan jalan bagi kami. Semua mendapatkan kasih Tuhan. Tuhan memberikan janji yang kebaikan-Mu Kau nyatakan buat kami pagi hari ini. Kami ada di bulan Oktober, minggu yang kedua. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin. Itu boleh menolong kami terus teguh menghadapi apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Katakan dulu haleluya. 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 Panggil dulu Yesus. 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 Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Makasih The WL Singers ya. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh melihat kebaikan Tuhan ya di dalam setiap aspek kehidupan kita semua. Hari-hari yang kita lalui jalani saya percaya semua karena anugerah kasih Tuhan ya. Kalau kita diberi umur panjang, kesehatan dan kekuatan, hari ini adalah hari yang paling bahagia kalau kita ada di rumah Tuhan. Yang percaya dan mau katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya. 3 minggu saya ada di Eropa, saudara ya. 3 minggu saya ada di Eropa, rasanya kangen dengan saudara-saudara. 3 minggu kayak jauh lama banget gitu buat saya. Sepertinya kalau saya ada di Eropa kok ada di dunia yang berbeda gitu. Ya, karena semuanya bule-bule semua gitu kan. Beda dengan kita orang-orang Asia. Ya, ada gitu makanan juga beda, pas cuacanya juga beda di sana ya. Kemarin agak dingin-dingin buat saya. Jadi saya lihat ada banyak hal di situ saya bisa dikasih lihat gitu ya. Situasi, kondisi, keberadaan mereka walaupun hanya sesaat aja. Tapi saya lihat banyak hal yang Tuhan berikan buat saya lihat. Bahwa mereka adalah orang-orang yang nenek moyangnya boleh dikatakan adalah Kristen, percaya Yesus. Tetapi kemarinnya kan mereka sudah banyak yang meninggalkan Tuhan. Ya, gedung-gedung gereja gede-gede, besar-besar, tetapi ibadahnya nggak ada, kosong. Jadi saya coba hari Minggu cari gereja, tetapi ya nggak ada gereja yang kita bisa masuk begitu, ikutin. Nah, jadi saya lihat ya inilah, ya ada gereja adalah untuk wisatawan, turis-turis saja. Gereja bagus-bagus dibangun mungkin puluhan tahun, ratusan tahun dibangun gereja itu, tetapi sekarang ibadahnya nggak ada. Ya mungkin ada beberapa yang ada juga jalan, tapi saya nggak tahu yang tempatnya ya. Karena kita ikut jalan aja di mana kita coba bisa jalan. Ya.
memang dari situ saya lihat, inilah memang mereka boleh dikata secara rohani, mereka suam. Ya, hitung punya itu saya masuk ke 7 negara, saudara. Ada 3 minggu kita jalan-jalan, 7 negara ya kita laluin. Ya disitulah kondisinya yang ada, saya lihat begitu. Memang menyedihkan, tetapi dari situ saya mendapatkan sesuatu buat kita, orang-orang Asia, khususnya kita di Indonesia, kita adalah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Kenapa? Karena Indonesia ada di hatinya Tuhan. Katakan amin. Ya, Indonesia ini adalah satu waktu Tuhan bahwa Indonesia adalah generasi yang terakhir atau cara Tuhan yang terakhir di mana akan terjadi untuk terjadinya penuaian jiwa-jiwa. Yang terbesar dan yang terakhir dimulai dari kita ini Bapak Ibu, Indonesia. Ya, karena Roh Kudus, ya bicara tentang Pentakosta yang ketiga, Roh Kudus sedang dicurahkan di negeri kita ini untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Yesus for everyone begitu kan. Nah, gereja kita dipakai, gembala kita dipakai oleh Tuhan Pak Niko untuk menjadi alat Tuhan untuk memberitakan ini. Bicara Pentakosta ketiga, everyone, Jesus for everyone. Dan itulah kita ada di dalamnya Bapak Ibu. Kita beruntung, kita ada di gereja yang saya katakan gereja yang visioner, gereja yang dituntut oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, supaya kita terus ada, roh kita terus menyala-nyala, katakan amin. Ya, enggak suam gitu seperti orang-orang di Eropa sana, saudara. Makanya orang teman-teman Eropa katakan begini, Pak kirimkan misionaris Indonesia ke kami. Dulu kami, misionaris kami datang ke Indonesia, ke Asia untuk memberitakan Injil, keselamatan, Yesus Kristus. Tetapi sekarang kami kehilangan. Kami perlu Yesus dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu memang itu kenyataan ketika ada di sana memang itu ternyata seperti demikian Bapak Ibu. Kondisi mereka. Ya, dan saya percaya anak-anak muda mereka sudah banyak yang ateis. Tidak lagi beragama. Ya, bukan hanya tidak percaya Yesus tapi mereka benar-benar enggak percaya adanya Tuhan. Ini gawat Bapak Ibu. Karena mereka sudah terlalu nyaman semuanya keberadaan mereka sehingga mereka tinggalkan Tuhan. Yang gawat lagi seperti itu, saudara. Maka kehidupan mereka jauh dari kebenaran, hidup mereka jauh daripada Tuhan. Dan didasarkan itu saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, biarlah kita harus kembali kepada Yesus. Ya, temanya adalah Yesus pemimpin hidupku. Ya, Yesus itu adalah pemimpin hidup saudara dan saya. Dia adalah segala-galanya yang harus terus termeterai ya, di dalam hati kita, iman kita. Terus sekali Yesus tetap Yesus begitu. Nah, saya sangat meyakini memang lewat tanda-tanda yang zaman ini kedatangan Tuhan amat sangat segera. Tidak lama lagi Bapak Ibu. Nah kalau kita ada di gereja hari ini kita beribadah, saya bersyukur kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk terus berjalan dengan Dia. Dan hati kita terus ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan ada bersama kita. Kita aman bersama Dia. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 12 ya, ayat 1 dan 2 di sini adalah sebuah cerita di mana Tuhan mau memberikan Samuel menyampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan tinggalkan Tuhannya. Ya. Dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2 saja kita baca dulu di situ sebagai awal. Kita baca sama-sama, kita bisa lihat di sini 1, 2, 3. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Ayat kedua, maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Bapak kasih Tuhan, inilah ketika Samuel menjadi tua, ya. Samuel ini mau menjadi tua, dia ingin mengundurkan diri dalam kepemimpinannya kepada bangsa Israel. Sebetulnya dikarenakan bangsa Israel ingin mencari raja.
seperti dia lihat ya kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa di sekitar mereka, itu mereka punya raja-raja yang terlihat atau dalam bentuk diri manusia begitu. Sementara selama ini mereka dipimpin oleh Tuhan sendiri. Allah sendiri yang memimpin Israel lewat hambanya Samuel. Ya, yang ada di dalam kehidupan mereka. Ya, Samuel kan bukan raja, dia nabi. Ya, dia nabi, tapi Tuhan taruh otoritas kepada Samuel untuk memimpin Israel berhubungan dengan Tuhannya, Allahnya, Allah mereka. Tetapi satu saat ketika Samuel sudah menjadi tua, bangsa Israel melihat bangsa-bangsa, orang-orang di sekitar mereka punya raja, mereka ingin mendapatkan seorang raja atau pemimpin seorang raja seperti bangsa-bangsa lain gitu. Nah akhirnya Samuel coba panggil mereka, sebetulnya hatinya nggak pas gitu kan. Kalau kita lihat dari firman Tuhan ini tentang bicara bangsa Israel untuk memilih seorang raja sebagai pemimpin mereka. Sementara Tuhan jadi disingkirkan. Nah disitulah Tuhan tunjukkan siapa yang harus memimpin Israel. Kita tahu raja pertama bangsa Israel adalah siapa? Raja Saul. Saudara. Tapi dari cerita ini ada kekecewaan Samuel kepada bangsa Israel. Melihat mereka mau meninggalkan Tuhan mereka. Bapak Ibu, buat kita semua ini. Kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Ketika mungkin kehidupan Anda dan saya menjadi sesuatu yang sudah nyaman, mapan, enak. Ini bahaya ya Bapak Ibu. Kemapanan, kesenangan, itu bisa meninggalkan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Orang-orang di sana saya percaya mereka adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Hidup mereka menjadi mapan, nyaman, semuanya aman, damai. Nah, kemarinya mereka mulai tinggalkan Tuhan. Nah, apa akibatnya? Mereka pun hari-hari terakhir ini kan mengalami kesulitan kan, keterpurukan. Ya, apalagi bicara tentang moralitas. Mereka sudah jauh daripada Tuhan sesungguhnya. Ketika saya ada di Amsterdam, saya jalan-jalan ke situ, lihat, tiba-tiba lewatin sebuah jalan tuh bau asap rokok gitu. Saya nggak suka rokok kan. Kalau bau asap rokok aja saya sudah rasa pusing. Tetapi ini asap rokoknya berbeda karena asap rokoknya asap ganja, saudara. Mereka ganja kan ilegal kan. Saudara ini mah bukan rokok biasa, ini ganja ini. Kepala saya pusing, saudara. Rokok biasa itu pusing. Jadi mereka karena memang cuacanya agak dingin begitu, waktu di Amsterdam, jadi mereka bawa asap rokoknya luar biasa. Ternyata ganja lagi, bukan rokok biasa. Ya minum-minum buat mereka sudah biasa kan. Jadi saya pikir kita lebih enak memang di Indonesia ya. Indonesia kita bisa lebih terjaga iman kita, ya kan? Supaya kita tetap fokus dengan Tuhan dibandingkan dengan dunia barat ini, saudara. Nah dari situ saya lihat ya udah kita cepat-cepat menghindar dari tempat itu karena saya udah asapnya pusing. Bapak Ibu, jadi di situ saya lihat itulah kondisinya masyarakat Eropa. Ya mewakililah karena 7 negara kita lewatin, kita masuk di situ. Saya lihat seperti demikian keadaan mereka sangat jauh daripada Tuhan. Ya, nah apalagi kalau bicara lihat dia punya patung-patung, kan patung-patung mereka kan banyak patung-patung yang telanjang-telanjang ya. Waduh, itu kan buat orang-orang yang beriman istilahnya orang-orang itu kan agak betul-betul mengganggu juga. Itulah kondisi mereka Bapak. Nah kembali kepada firman Tuhan, kenapa Tuhan taruhkan hal ini kepada saya. Mengingat bangsa Israel ini, mereka sudah dipimpin oleh Tuhan, mereka sudah diberkati Tuhan, ya mereka ada dalam perlindungan Tuhan, tetapi karena kenyamanan, keberadaan mereka, melihat keadaan dunia, nah akhirnya tertarik ingin menjadi seperti mereka. Ingin mempunyai raja seperti mereka, orang-orang sekitar mereka. Nah disitulah mereka berteriak kepada Samuel supaya minta raja kepada Tuhan. Nah
Ketika raja itu diberikan, nah ini kejadiannya Bapak Ibu. Di dalam ayat 12, Samuel 12 ayat 12 katakan, tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu, kata Samuel. Ya. Maka sebab itu lihat itu raja yang telah kamu pilih, yaitu yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Ayat 14 Bapak Ibu baca, 1, 2, 3. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Ayat 15, tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Satu peringatan ya oleh Nabi Samuel, oke lah sekarang permintaanmu seorang raja sudah diberikan Tuhan. Ya, walaupun hati Samuel, saya tahu udah baca ayat ini atau saya baca perikop ini, Samuel agak sedih hatinya. Ya, susah hatinya. Karena selama itu mereka sudah ditolong Tuhan, dipimpin Tuhan. Tapi ini memang bangsa Israel menjadi, Alkitab katakan firman pelajaran buat kita semua. Bagaimana bangsa Israel ini adalah bangsa umat pilihan Tuhan sendiri, tetapi mereka seringkali meninggalkan Tuhannya gitu. Jadi grafiknya kehidupan bangsa Israel itu ketika mereka dipimpin oleh Tuhan, mereka diberkati Tuhan, happy semuanya baik. Tapi begitu itu lupa Tuhan, tinggalkan Tuhan, akhirnya terpuruk. Akhirnya apa? Dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Susah baru teriak-teriak minta tolong. Ini kan mirip-mirip kita. Ya, seringkali ketika kita berjalan dengan Tuhan, ingat ya, karena Anda berjalan dengan Tuhan, Anda ditolong Tuhan. Karena Anda berjalan dengan Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Ingat, ya, perjalanan hidup saudara dan saya itu begitu, saudara. Ikut Tuhan, diberkati, nyaman, lupa Tuhan, lupa ibadah, tidak datang ke gereja. Lalu teriak-teriak, nangis-nangis, minta tolong Tuhan. Tuhan tolong kita karena kasih. Tuhan baik, diberkati lagi, tolong Tuhan. Nah, lupa Tuhan lagi. Begitu, naik turun nih grafiknya. Saya nggak mau dalam hidup saya seperti itu, Bapak Ibu. Perjalanan hidup saya melihat, ya, saya lihat ketika saya percaya Yesus, memang grafiknya nggak selalu stabil naik. Tapi saya lihat setiap hal ya, saya perhatikan sampai hari ini hidup saya selalu ada peningkatan. Ya, next level, naik. Tidak pernah turun, saudara. Saya rasakan kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saya percaya. Kenapa? Karena Tuhan baik buat hidup saya dan saya mau taat. Kuncinya hanya itu Bapak Ibu teman-teman. Ketika Anda mau berjalan dengan Tuhan sungguh-sungguh taat, setia, pasti Anda next level, terus naik. Naik tingkat, naik kelas, saudara. Anda tidak akan pernah turun, itu janji Tuhan. Ya, saya kan ke Eropa ini tadi saya nggak mau berangkat, saudara. Saya nggak mau ikut karena memang menyangkut biaya juga lah. Lalu saya pikir terlalu lama lah. Dan juga saya mau ngapain ke sana begitu kan. Akhirnya satu malam Tuhan kasih saya mimpi. Kamu Samuel harus berangkat, kamu harus pergi. Temenin istrimu, temenin anak-anakmu ke sana. Kenapa? Karena anakmu mau di wisuda. Di sana kalau kamu nggak datang, apa rasakan hatinya. Kalau bapaknya nggak ikut datang, sama mamanya dan cicinya, kakaknya. Saya pikir-pikir, ya benar juga ya. Yang kedua, saya belum pernah ke Eropa. Kamu ke sana supaya kamu lihat. Kamu bisa khotbah, kamu bisa lihat situasi yang ada, kondisi yang ada di sana. Supaya kamu bisa membedakan, membandingkan. Dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, kamu bisa perhatikan orang-orang di sana. Perbedaannya seperti apa. Akhirnya Bapak Ibu, pagi-pagi saya bangun tidur, saya bangun sama istri saya. Mah, saya sepertinya harus pergi juga. Padahal istri saya, anak saya udah bikin visanya. Saya belum bikin apa-apa. Menyusul itu, dadakan. Akhirnya istri saya kaget, lalu dia bilang anak saya, papa mau berangkat juga itu. Waduh gimana sih papa kok dadakan begini. Nah akhirnya diurus anak saya, cepat diurusnya dalam waktu
seminggu udah keluar visa saya. Saya bersyukur Bapak Ibu. Akhirnya memang itulah yang ada tujuan, maksud Tuhan supaya saya bisa melihat anak saya di wisuda. Saya bisa lihat negara-negara, beberapa negara di Eropa. Saya bisa lihat situasi kondisi bangsa masyarakat di sana seperti itu. Saya hampir kecopetan di Paris Bapak Ibu. Jadi ketika saya pulang naik kereta, kami pulang mau ke apartemen, saya punya dompet ada di jaket saya begitu. Padahal saya pakai jaket tujuannya kan biar aman kan. Tapi tiba-tiba gitu ada masuk tren, masuk kereta, ada sebuah tangan masuk ke kantong ke sini sudah, ke jaket saya. Wih, tapi karena itu nggak tahu dia masuk ya. Tiba-tiba ada tangan sini saya pegang. Ini tangan siapa nih? Saya pegang tangan dia, anak gadis, anak gadis cantik, mau copet. Waduh, saya kaget juga. Saya kamu mau ngapain? Mau ambil barang saya, mau nyopet. Saya marahin gitu kan. Dia kaget juga, lu dia tapi tangannya begini, dia rasa dia nggak ada ngambil apa-apa gitu. Saya gini tuh wajahnya, saya mau pukul gitu, kayak takut-takutin doang sih, nggak mungkin saya pukul kan. Tapi saya lihat orang-orang sekitar saya tuh diam aja. Nggak ada yang respon, orang-orang bule di sekeliling saya. Saya bilang, waduh benar-benar, kata teman-teman kalau di Eropa hati-hati ya, apalagi kalau di Paris ya, di Italia banyak copet. Saya kejadian hampir, tapi untungnya nggak keambil, karena tepat ketangkap tangannya sama saya. Nah di situ memang terbukti, waduh ini memang gawat nih orang-orang sana deh. Cakep-cakep, cantik-cantik, tapi jadi pencopet, saudara. Pencuri. Akhirnya pas kereta mau jalan baru dia keluar, dia lari turun, saudara. Terus pintu tutup. Kalau dia ngambil barang saya udah hilang, dia lari kan. Kalau terambil. Tapi kasih Tuhan, jadi di situ memang saya, oh ternyata seperti inilah kondisi mereka. Bapak kasih Tuhan, ya, kalau kita badai-badai kita ada di sini, kita ada di Indonesia, saya rasa Indonesia enak lah. Kita juga nggak ada musim dingin. Ya, kalau untuk sesaat dingin-dingin saya enak ya karena beda kan. Tapi kalau dingin terus-terus repot kita. Nggak nyaman lagi buat kita kalau dingin terus. Apalagi yang ada faktor umur juga kan. Maka orang Jepang katakan begini, kami kalau sudah tua ingin tinggal di Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada musim dingin. Ya, kalau di Jepang ada dingin-dinginnya dia bilang. Maka itu kalau mereka ada di sana pas musim dingin mereka datang ke Indonesia, mereka ke Bali, mereka tinggal di Indo, ya orang Korea juga sama. Kami ingin enak tinggal di Indonesia, hanya 2 musim. Anda beruntung orang Indonesia, katakan amin. Kembali kepada firman Tuhan, ini saya mau sampaikan adalah jangan tinggalkan Tuhan. Dikatakan begini, boleh kamu ada raja kata Samuel. Ya. Asal saja kamu tetap takut akan Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak menentang titah Tuhan. Ya. Maka tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Anda boleh mendapatkan sesuatu yang lain sebagai pemimpin atau di luar daripada imanmu. Tetapi engkau tetap harus ada takut akan Tuhan. Katakan amin. Katakan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ini penting ya. Karena saya lihat kondisi begitu, jadi seperti aduh ini harus diingatkan buat kita semua nih. Ya, jangan tinggalkan firman-Nya. Jangan menentang perintahnya. Ya. Jadi kenapa ya kadang-kadang kita harus mengalami hal-hal yang gak enak. Memang Tuhan mengajar kita supaya kita tetap ingat akan kebaikan Tuhan. Ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jadi ikut Tuhan memang gak selalu mulus-mulus gitu. Ya, ada kadang-kadang gak enak ya, mungkin kita bisa sakit atau kita bisa kekurangan atau menderita. Tapi percayalah, janji Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya asal Anda dan saya tidak pernah tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu katanya. Jangan tinggalkan titah-titahnya, lakukan perintah-perintahnya. Anda akan terus ada dalam penyertaan Tuhan. Katakan amin. Ya, ayat 21 kan kayak begini.
Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semua itu adalah kesia-siaan belaka. Ya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Saudara, saya sudah menjadi umat kepunyaan Tuhan. Katakan amin. Katakan kiri kanan, engkau milik Tuhan. Ini harus tertanam dalam hati Anda semua. Anak-anak muda, saya senang anak-anak muda ada di gereja. Ya. Dan anak-anak muda ini ada di hatinya Tuhan. Dan saya berterima kasih sungguh-sungguh kepada orang-orang tua yang membawa anak-anaknya ke gereja. Hidup saya karena saya ada di gereja sejak muda, saudara. Saya dibawa orang tua saya sejak kecil ke sekolah minggu, saudara. Nah, itulah membangun saya terus berjalan dengan Tuhan, saudara. Walaupun mungkin naik turun, saudara. Sempat nakal-nakal saya di masa remaja. Tapi Tuhan tolong saya, karena saya ada rasa takut akan Tuhan. Jadi saya nggak jauh menyimpang dari nakal-nakalnya remaja, saudara. Karena saya ada takut akan Tuhan. Sementara teman-teman saya banyak pakai narkoba, main perempuan, tapi saya dijauhkan Tuhan. Nah, kalau saya ada di dalam komunitas teman-teman saya nakal, dia katakan, hati-hati ada pendeta. Saya udah rindu buatnya jadi pendeta, saudara. Saya bilang, benar sekali jadi pendeta, saya beneran. Ya, saya jadi pemimpin mereka loh Bapak Ibu. Ya, tapi saya jauh daripada hal-hal yang jahat, narkoba, ganja, main perempuan. Saya takut akan Tuhan, saudara. Nggak berani saya. Tapi saya bersyukur hari ini saya jadi pendeta beneran begitu melayani. Teman saya ketemu waktu di rumah duka, saudara. Dia adalah ketua geng motor, saudara. Geng motor Harley Davidson. Saya ada di rumah duka, saya kaget. Samuel pimpin khotbah melayani kematian, nih Samuel ini. Saya pikir siapa nih teman-teman, udah naik motor di depan gue, gitu, rame-rame teman-teman. Ternyata pemimpinnya teman saya. Harley Davidson Tangerang, saudara. Dia liatin saya pikir siapa yang liatin saya udah lupa wajahnya kan. Ternyata gitu selesai amin, khotbah tutup peti, lu masih ingat gue enggak? Orangnya tinggi besar, saudara. Mungkin seperti Pak Herman tinggi nih. Badannya gede deh. Wah, lu siapa? Gue, masa lupa lu? Lu hebat banget ada di sini. Ya, dia bilang namanya baru saya ingat. Oh iya ya. Teman-teman main saya, Bapak Ibu. Grupnya Harley Davidson Tangerang, dia ketuanya. Waduh, saya bilang, kalau saya nggak ditolong Tuhan, saya nggak ada di sini, Bapak Ibu. Lalu saya sampaikan, masih ke gereja nggak lu? Sekali-sekali, Sam. Udah, jangan sekali-sekali, sekarang sering kali gitu. Iya. Bapak Ibu, jangan tinggalkan Tuhan, katakan amin. Beribadahlah sungguh-sungguh. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ya, hari-hari sekarang ini nggak baik-baik saja Bapak Ibu. Kondisi kita kan hari-hari nggak baik-baik saja. Kalau kita lihat Indonesia khususnya ya beberapa daerah wilayah akan kena megatrust begitu kan. Gempa bumi yang dahsyat. Ini kan lagi rame nih. Ya, memang kalau kita pikirin kita jadi takut. Karena dampaknya akan kena Pulau Jawa juga. Mudah-mudahan Bekasi dijauhin Tuhan. Karena kita ada berdoa. Tapi saya kebayangin Bapak Ibu, kalau itu kena Jakarta itu kan penuh dengan gedung-gedung tinggi ya. Wah itu habis. Dan kira-kira berapa korban jiwanya? Akan banyak jutaan. Nah kita hanya berdoa supaya Tuhan hindarkan ini tidak terjadi. Kita doa, saudara. Kita doa saja, kita kekuatan kita. Karena secara teknologi nggak bisa kita hindarin. Yang namanya alam, siapa yang bisa mencegah? Melawan Tuhan, nggak ada, saudara. Nggak ada. Itu semua perbuatan Tuhan, alam. Kalau itu terjadi gempa saja, betul-betul habislah kita. Habis, saudara. Makanya ketika saya perhatikan tahun 2030, Tuhan ingatkan kepada, lihat tahun 2030, saya buka Google, kenapa? Karena
ternyata ketika saya buka Google itu adalah Pulau Jawa Utara itu akan tergendam banjir air. Sebagian utara Pulau Jawa. Akan terjadi bencana tahun 2030, saudara. Ini udah dekat-dekat. Maka kalau Paniko sampaikan tahun 2033 akan everyone, Jesus for everyone akan terjadi pertobatan atau Tuhan Yesus untuk menuai jiwa-jiwa. Mungkin lewat bencana-bencana ini membuat orang cari Tuhan. Jadi buat Anda dan saya jangan terlambat Bapak Ibu. Anda sudah ada di tempat yang benar. Anda sudah ada di dalam penyertaan Tuhan. Anda sudah ada dalam bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, ini peringatannya. Karena semua itu akan terjadi secara keadaan dunia ini nggak dalam keadaan baik-baik saja. Nah kalau kita lihat peristiwa Israel hari-hari ini berantem perang-perang di sana, saudara. Sementara saya November mau berangkat lagi. Saya udah akan berangkat ini November, saudara. Kalau ini kondisinya ya masih begini-begini sih tetap berangkat, saudara. November, saya akan berangkat bulan depan. Dengan beberapa temannya yang ikut. Tapi saya lihat terus, perhatiin terus kondisinya. Tapi kalau ini terus semakin rame kan saya nggak berani. Jadi saya nggak akan berangkat. Ya, tapi ini udah kepastian berangkatnya udah 95%. Kepastian berangkatnya. Tinggal 5% lihat sikon. Sebab satu teman rombongan bawa rombongan 2 hari 3 hari lalu berangkat. Ya, 2-3 hari lalu mereka berangkat ke Israel. Nah 1 minggu yang lalu sudah ada yang pulang dari Israel, mereka kata oke, aman. Jadi kita tetap ya udahlah Tuhan, tetap jalanlah Tuhan gitu kan, kita maunya tetap jalan. Ya karena nggak ada tempat yang paling baik, yang indah buat saya adalah Israel daripada yang negara lain. Dan di Israel itu kita bisa melihat Yesus ada di sana begitu kan. Bapak kasih Tuhan yuk. Hanya lewat khotbah saya ini hari ini mari dikatakan ya. Ayat 23 katakan, mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus, kata Samuel. Ya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Tuhan tidak pernah artinya sungkan-sungkan untuk menghajar anak-anaknya yang dia kasihi. Kalau mereka berbuat jahat atau berbuat dosa. Konsep kasih Allah itu kepada manusia kita oke, itu benar kasih Allah begitu besar akan manusia kepada adik-adik saya. Dia sangat sayang saudara saya. Tetapi karena sayangnya lalu Anda berbuat salah, dosa, Tuhan gak main-main. Kalau dosa ya sudah Anda harus kena hukuman. Supaya apa? Supaya menyadarkan Anda dan saya berbalik kepada Tuhan. Saya bilang sama teman-teman pelayanan, kalau Anda salah-salah kata, salah-salah tindakan, sikap, is okay, buat saya no problem. Asal Anda jangan berbuat dosa. Dosa adalah dosa. Sin is sin. Dosa adalah dosa. Kebenaran adalah kebenaran. Gak bisa kita main-main dengan dosa. Saudara. Ketika ada dosa, Tuhan murka. Ya, makanya kalau salah-salah kita bergaul, salah sikap, salah buat saya dan masalah itu memang kadang-kadang bisa aja terjadi antar kita, kekeliruan-keliru. Maka buat saya udahlah jangan terlalu masalahin dengan hal-hal yang demikian, saudara kita kan manusia juga. Kadang-kadang bisa salah kata-kata, salah bicara atau salah sikap, kita kadang-kadang tersinggung, kita marah, padahal gitu mah terlalu cetek buat saya Bapak Ibu. Terlalu dangkal buat saya begitu. Saya udah bergaul banyak orang, saudara. Saya melayani Tuhan sudah lebih dari separuh hidup saya ini melayani Tuhan, saudara. Maka di gereja itu grafiknya begitu aja, saudara. Lingkaran itu. Itu sudah saya hadapi banyak. Yang model-model itu buat saya udah biasa. Asal jangan dosa.
Kalau dosa Tuhan aja nggak main-main. Kemarin saya ditelepon satu teman nih. Pasam ada satu orang Belanda, istrinya orang Indonesia, minta diteguhkan pernikahannya. Saya pikir ini nggak main-main nih. Baru pulang doa MDPJ, DWA saya. Siapa orangnya? Saya kenal enggak? Itu yang satu, saudara itu jemaat Harapan Indah. Oke, siapa? Si A gitu. Terus saya lupa nih, udah lama nggak ketemu. Yang mana ya orangnya ya? Nah ini dia bukan dia Pak, saudaranya. Lalu jemaat kita bukan juga dari saudara ya ini. Wah gue gak kenal lagi nih, saya gak kenal saya bilang. Lalu menikah sama orang Belanda, orang bule. Mau minta diteguhkan pernikahannya, aduh. Saya baru pulang dari Eropa, lihat-lihat begini-begini, bule-bule begini. Ini bener gak jalan Tuhan hidupnya? Nanti saya berkat-berkat itu tanda tangan surat pernikahan di tanda tangan saya loh. Jangan main-main. Ya, kalau mereka hidupnya kacau balau, gak bener saya berkati pernikahannya kan, saya yang kena dosanya. Sebagai hamba Tuhan. Senang-senang aja saudara memberkati pernikahan kayaknya bangga begitu. Tapi kan kalau dia berbuat yang gak benar kan saya kena imbasnya saudara. Jangan kita main-main. Terus hidupnya benar gak perempuannya? Kita gak kenal. Hati-hati saya bilang. Coba selidikin dulu. Kalau enggak usah berkati juga gak apa-apa. Bukan tugas saya itu. Bukan jemaat saya. Kan bukan jemaat kita. Teman mau datang-datang minta diberkatin. Jangan main-main Bapak Ibu. Saya di gereja ini kita gak pernah main-main Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang gak kenal-kenal mau minta seperti begitu, kita harus hati-hati. Karena imbasnya kan buat saya Bapak Ibu yang memberkati. Dia mau dibaptis katanya Pak, yang orang Belandanya ini. Ya baptis sih oke kan. Tapi kalau bicara pemberkatan nikah kan seumur hidup loh itu. Nah kembali kepada firman Tuhan, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan ya. Dikatakan, tetapi jika kamu terus berbuat jahat, kata Tuhan, maka kamu akan dilenyapkan. Baik kamu maupun rajamu itu. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan yuk, pagi ini biar kita diingatkan kembali, ya, kita mau berjalan dengan Tuhan, katakan amin. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hari-hari yang seperti begini Bapak Ibu, kita tahu tanda-tanda zaman. Kedatangan Tuhan sudah semakin jelas. Ada banyak pengajaran juga sekarang nih, aduh dikatakan begini, kita nggak percaya adanya rapture pengangkatan. Saya bilang kacau nih, makanya kalau terlalu lihat yang di YouTube, pembicara-pembicara kita dengar seperti itu, saya kadang-kadang khawatir Anda terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Makanya ibadah online itu buat saya udah gak nyaman, udah gak bagus, takutnya begini-begini. Kita dengar-dengar khotbah-khotbah yang miring-miring, kita jadi coba banding-banding begitu. Mengcompare apa yang diajarkan di gereja kita dengan apa yang ajaran kita dengar di YouTube, di media. Maka itu banyak orang yang krisis iman hari ini karena bingung. Mana yang dia harus ikutin, mana yang benar. Makanya banyak orang bicara persepuluhan juga udah rame, gak usah kasih persepuluhan lagi, pengajaran-pengajaran begitu kan. Membuat kita jadi pikir-pikir, aku kasih perpuluhan atau enggak di gereja ini. Gereja di Eropa banyak yang tutup karena nggak sanggup membiayai pelayanannya. Kenapa? Karena mereka nggak memberi persembahan ke rumah Tuhan. Gereja jadi saya lihat nyari duit, ya hanya untuk apa? Wisatawan. Dari persembahan buat wisatawan masuk bayar gitu kasih persembahan. Bagaimana gereja bagus, gereja begitu untuk dipelihara? Nggak cukup. Karena gereja ditutup, dijual, dibangunnya apa? Tempat-tempat yang enggak benar. Sedih Bapak Ibu. Kenapa? Karena jemaat udah mulai meninggalkan Tuhan. Jauh daripada Tuhan, mereka enggak lagi
datang ibadah, dia lagi memberi persembahan yang baik, mengembalikan milik Tuhan, ya udah selesailah. Jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu. Katakan amin. Katakan amin. Saudara kasih persembahan berapa kepada Tuhan? Kita di Eropa tuh 1 euro, berapa duit? Seberapa rupiah? 1 euro itu 17.000, 18.000 loh saudara. Kita kasih kolektor, ada nggak 1 euro? Ada kita kasih persembahan kolektor 17.000, 18.000. Itu sama 1 euro loh. Apalagi kalau franc Swiss, lebih mahal lagi tuh, bisa 18-19.000 loh. Saya pikir-pikir kita kasih kolektor berapa ya di gereja ya? Ada 1 franc, ada 1 euro, ada 1 dolar. Kita ke kamar mandi aja 1 dolar loh. Ke WC 1 dolar. Mahal banget Bapak Ibu. Kita kasih persembahan ke rumah Tuhan berapa? Bapak Ibu yuk. Tuhan kasih lihat hal-hal begini supaya mengingatkan kita semua. Cintailah gerejamu. Cintailah Tuhanmu, Allahmu. Memberikanlah yang terbaik buat Tuhan di gerejamu. Supaya gerejamu terus diberkati Tuhan. Pekerjaan Tuhan semakin terus berkembang, maju. Dan menjadi tempat untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Yuk kita bagi berdiri, kita persiapkan hati kita untuk makan hidangan dengan Tuhan Yesus lewat sakramen perjamuan yang kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali. Ya udah plan perjamuan kudus maju berdiri. Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dan menjadi perkataan dan doa kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena kasih-Mu tak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Itu membangun iman percaya kami. Engkau adalah pemimpin kami. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Bawa setiap pribadi-pribadi anak-anak-Mu
semakin cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak sebagai bukti cinta-Mu Tuhan. Pagi ini kami akan makan tubuh dan minum darah-Mu Yesus. Lambang daripada kasih Yesus yang sempurna. Kasih Yesus yang sejati. Kasih Yesus yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu kami mau ingat kasih Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus ini. Engkau mati bagi kami dan Engkau hidup bagi kami Tuhan Yesus. Darah-Mu yang tercurah itu menebus dosa-dosa kami. Engkau mati bagi kami Tuhan. Sehingga kami diselamatkan. Engkau hidup bagi kami untuk menyediakan tempat di rumah Bapa di surga. Kuduskan kami semua Tuhan saat ini sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sucikan hamba-Mu, sucikan pelayan-pelayan-Mu, sucikan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Sehingga kami layak dan berkenan makan dan minum tubuh dan darah Yesus dengan cara yang benar. Maka berkat Tuhan turun atas kami di bulan Oktober ini. Nah kami mau katakan bulan Oktober lebih baik daripada bulan yang lalu. Karena Tuhan ada beserta kami. Dalam nama-Mu Yesus Kau siapkan kami. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan. Silakan dulu jemaat. Waktu berlimpah maupun suram, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita makin berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita siapkan perjamuan kudus roti dan anggur kita. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tangan tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia membaca-bacakannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur terpecah bagi kami. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit kami disembuhkan. Amin. Nah kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Perbuatan ini setiap kali kamu minum yang memperingatkan aku. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Ya Rabu Holy Spirit reign. Mari kita mau terima urapan yang baru pada hari ini. Biar istri-istri ya suami depan maju lebih dahulu. Kalau ada yang berulang tahun silakan maju lebih dahulu. Terima urapan yang baru, minyak yang baru. Adakah Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober? Baik itu ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Bagi Bapak Ibu yang lain dipersilakan untuk duduk. Haleluya. Rain down, rain on Holy Spirit. Haleluya. Setelah ini saya mengundang para pekerja, para pelayan Tuhan, para pendoa. Silakan para pendoa, para pekerja, bisa maju ke depan, didoakan. Holy Spirit reign. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on
Saudara terima urapan yang baru bersama-sama. Terima minyak yang baru, terima anggur yang baru. Penuh Roh Kudus. Terima. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suami, istri, orang tua dan anak-anak. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu dan bisnismu. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkati anak-anak yang kuliah dan bersekolah. Terima kasih Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan atas mereka sempurna. Bulan Oktober lebih baik daripada bulan yang lalu. Saudara terima janji Tuhan. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Baik kali Tuhan, hari ini kita akan diberi kesempatan untuk menabur, mengembalikan milik Tuhan di bulan baru minggu kedua ini Bapak Ibu. Saudara sudah dapat amplop persembahan, saudara bisa siapkan. Kalau sudah persiapkan, saudara bisa angkat amplopmu, kita mau berdoa. Dan saudara bisa juga memberinya lewat persembahan. Rekening gereja kita juga saudara memberi untuk memberkati pelayanan kita ini juga dan memberkati tempat lain ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami akan mengembalikan milik Tuhan. Biar Tuhan kuduskan setiap persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati dengan berkat berlimpah 100 kali ganda. Dan berkat Tuhan turun atas setiap pribadi kami. Kuduskan persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa bersyukur. Katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Tuhan berkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Terima sekarang Tuhan, ku terima sekarang. Kami terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di keluarga GB Philadelphia Horizon Bekasi. Mari kita perhatikan beberapa informasi kegiatan sepekan berikut ini. Ibadah Raya Online dan Onsite GB Philadelphia Horizon pada hari Minggu 20 Oktober 2024 diadakan pada pukul 7, 9 dan 11 siang waktu Indonesia Barat. Ibadah pertama dan kedua kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ferry Haurisa. Dan ibadah ketiga kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ardianto di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah Kid Forecast diadakan setiap minggu pada pukul 9 dan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah di Lighting in God diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Doa komitmen bersama diadakan setiap hari pada pukul 9 malam di rumah masing-masing. Terus dihimbau bagi setiap pelayan jemaat dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya secara rutin. Mari terus berdoa untuk keluarga kita, gereja, kota, dan bangsa kita. Dan kiranya berkat kasih dan rahmat Tuhan terus ada dan penuaian yang besar itu terjadi atas bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Menara doa EPT atau Azusa Prayer Tower, sesi khusus dari Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link dan password dapat jemaat Tuhan memintanya dan petugas media.
Ibadah doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Community of Law atau KUL GB Philadelphia Horizon Bekasi mengajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan, para pemuda-pemudi untuk dapat bergabung bersama dalam KUL. Kita akan belajar bersama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lokasi KUL yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal jemaat Tuhan, silakan menghubungi para pengerja di pintu masuk. Bagi Bapak Ibu pemuda-pemudi jemaat Tuhan yang rindu berdoa, mari bergabung bersama dalam rumah doa Bethlehem. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja di pintu masuk. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan secara rutin atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengisi form doa dengan cara scan QR Code berikut ini. Dan jika Bapak Ibu jemaat Tuhan rindu didoakan secara langsung, dapat mengikuti doa bersama pasukan doa Philadelphia Horizon setelah ibadah raya kedua. Persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 5211602 962. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh pengerja GB Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhingga pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan Jesus for everyone atas Philadelphia Horizon. Haleluya. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Smiled at me, me and my Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada ibadah raya yang pertama. Untuk itu saya mengundang kembali Bapak Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi kami mengundang yang terkasih Bapak Pendeta Samuel Harnadi untuk membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Ya, haleluya. Sebentar lagi kita mau Natalan ini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang ingin memberi persembahan Natal bisa memberi kepada gereja ya. Tuhan berkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita akan tinggalkan tempat ini. Ibadah yang pertama kita selesai. Terima berkat Tuhan menyempurnakannya. Mari kita buka hati kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Allah pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah. Dalam persekutuan yang indah dan manis dengan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua. Menjemput kita sekarang di awan-awan yang permai. Bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.
ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Hati-hati dalam perjalanan. Shalom, selamat hari Minggu.